Sambutan yang kedua, sambutan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Hasim MSI. Kepada beliau Bapak Yusuf Hasim MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam wa ja'alana matawasatum min ummati ahli sunnati wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sugeng rawuh Romo Kiai Haji Ahmad Asnawi, Hadratal Muhtaramin, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, mobil khusus Romo Kiai Haji Ahmad Asnawi saking kudus ingkang tansah kawula muliaken, kita tenggo-tenggo maidhah hasanahipun dumateng Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Winong Romo Kiai Alwan Sahlan lan Kiai Haji Dhofir Maqasid MPDI selaku Ketua Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Winong, segenap jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Suriatan wa Tanfidiyah, dan juga pengurus Badan Otonom Muslimat NU, Fatayat, Ansor, Banser, Ibnu IPPNU sedaya kemawon ingkang hadir, ingkang tansah kawula hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa sehat wal afiyah. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini menjadikan kita tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kita cintai. Kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati menyampaikan jazakumullah asal jasa kepada pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Winong beserta seluruh badan otonomnya yang alhamdulillah luar biasa pergerakannya, yang Winong dulu itu dikenal daerah abangan, daerah yang Nahdlatul Ulamanya tertinggal, termasuk dari daerah-daerah di Pati Utara. Tapi alhamdulillah dengan komitmen bersama, pergerakan bersama, kekompakan seluruh warga Nahdlatul Ulama di Kecamatan Winong ini, sekarang ini Winong paling tidak saat ini menjadi pemikiran bersama seluruh masyarakat Kabupaten Pati bahwa MWC Winong ini menjadi yang terdepan. Luar biasa. Bukan karena ketua PCNU-nya dari Winong, kami hanya mendapatkan barokahnya dari MWC Winong, karena MWC Winong saat ini di seluruh aspek ini menjadi
sampel, menjadi contoh bagi MBC lain di Kabupaten Pati ini. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan koin Nahdlatul Ulama. Sejak awal mula digulirkannya program koin Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati ini, alhamdulillah selama 1 tahun kita berusaha untuk mensosialisasikan dan berusaha untuk menjadikan koin NU melalui Lazisnu ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang besar kepada jamaah warga Nahdlatul Ulama. Ini benar-benar bisa terwujud di tahun 2022 ini. Meskipun Pati masih di nomor sekian di antara PCNU di Jawa Tengah ini, tapi alhamdulillah 1 tahun ini kita termasuk berhasil untuk memberikan layanan yang luar biasa kepada jamaah warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati ini, yang tidak hanya layanan dalam bidang keagamaan, tetapi sekarang sudah mulai meningkatkan pada layanan di bidang kesehatan. Ini artinya bahwa NU sudah mulai berpikir strategis, tidak hanya di ranah sebagai Jam'iyah Diniyah Al-Islamiyah, tetapi juga NU sudah mulai melangkah sebagai Jam'iyah Diniyah Al-Ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan. Apa yang dibutuhkan oleh jamaah saat ini sudah mulai terjawab dengan hadirnya Nahdlatul Ulama sampai ke tingkat ranting-ranting, bahkan sampai ke pelosok. Bahkan kami lihat saat ini jadwal mobil layanan umat dari MBC Winong 24 jam itu kurang. Ini menunjukkan antusiasme warga Nahdlatul Ulama sudah merasa betul terlayani oleh Jam'iyah kita Nahdlatul Ulama. Dan kebetulan kemarin baru saja PCNU menyelenggarakan muskercap kedua dari laporan Lazisnu cabang Kabupaten Pati. Selama 1 tahun ini dari koin NU yang dikelola oleh Lazisnu sudah terkumpul 11 miliar 542 juta 89.772 rupiah. Dan angka 11 miliar 500 ini salah satu penyumbang besarnya adalah dari MBC NU Winong yang mencapai 3 miliar 393 juta 370.203 rupiah. Mohon maaf Pak Haji Dovir, ternyata masih ada yang bisa nyalip Winong. MBC Tayu sudah 4 miliar 300. Jadi jangan lengah, karena ini MBC sudah mulai bangkit dan mulai sekarang ini koin NU menjadi program unggulan di seluruh MBC. Tapi yang perlu diingat bahwa Nahdlatul Ulama di Winong ini pengelolaan Lazisnunya dinilai yang terbaik di Kabupaten Pati. Kami sampaikan selamat kepada Lazisnu MBC NU Winong yang telah menjadi Lazisnu yang terbaik di Kabupaten Pati. Sehingga apa yang dilakukan oleh PCNU, maka karena Lazisnu
Di Winong ini tata kelolanya sudah luar biasa. Bahkan Lazisnu cabang sendiri kami paksa untuk distandarisasi seperti Winong. Ini kan luar biasa. Dan sudah ditetapkan dalam Rakercap Lazisnu di Kabupaten Pati bahwa seluruh Lazisnu UPZIS di tingkat ranting-ranting standar pengelolaannya harus winongisasi. Ini kalau saya bisa memberikan hadiah luar biasa ini kayaknya. Ini semata-mata karena kekompakan kita bersama, komitmen bersama dalam khidmah kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk memberikan layanan yang terbaik bagi jamaah. Kenapa? Karena kuncinya satu. Kalau jamaah kita terlayani oleh Jam'iyah, maka apapun keputusan Jam'iyah NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, Bansel, seluruhnya saja pasti akan diikuti. Tapi selagi jamaah kita tidak terlayani oleh Jam'iyah, maka jangan heran kalau jamaah-jamaah kita itu terlayani oleh Jam'iyah lain, sehingga kita geger merasakan bahwa jamaah kita direbut oleh Jam'iyah lain. Itu bukan salahnya jamaah, tapi salahnya Jam'iyah NU tidak mau ngopeni jamaahnya. Maka mulai dari sekarang ini 2022 ini kita komitmen bersama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati ini untuk meningkatkan, memperkuat harokah Nahdiyah dalam melayani jamaah Nahdiyin di Kabupaten Pati. Insya Allah jika 2021 yang baru saja kita gulirkan koin NU selama 1 tahun ini di Kabupaten Pati sudah bisa mencapai angka 11 miliar. Kalau winongisasi tata kelola Lazisnu di Kabupaten Pati ini berhasil, kita nggak bisa bayangkan bagaimana PCNU Kabupaten Pati, NU di Kabupaten Pati ini, APBNU, anggaran pendapatan dan belanja Nahdlatul Ulama, jika sama standarnya dengan Winong, maka di Kabupaten Pati kita mendapatkan pemasukan per tahun sekitar 63 miliar. Bisa mengalahkan pemerintah daerah Kabupaten Pati. Ini artinya apa? Sumbangsih kontribusi Nahdlatul Ulama kepada negara ini, kepada bangsa ini sungguh luar biasa. Tanpa digaji, tanpa dibayar pengurusnya, tapi kita komitmen sejak awal berdirinya 99 tahun yang lalu, tepatnya 16 Rajab 1344 Hijriah, para ulama-ulama kita melahirkan Jam'iyah ini dengan 2 tujuan yang utama. Yang pertama adalah himayatuddin Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Bagaimana agar Islam di Indonesia ini yang berkembang warnanya adalah warna Islam yang rahmatan lil alamin, warna Islam yang bisa melindungi, bisa merangkul seluruh golongan, seluruh umat di Nusantara ini, bukan Islam yang suka memukul golongan yang minoritas atau bahkan merasakan bahwa mayoritas Islam ini sebagai penguasa tunggal sehingga semena-mena terhadap kelompok lain. Ini tidak ada lagi di negara-negara lain. Di negara-negara Islam yang awal mula Islam berkembang, sekarang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah diporak-porandakan. Maka harapan besar dari negara-negara Islam di seluruh dunia, bagaimana mereka berharap kepada Islam di Indonesia ini agar mampu menjadi benih-benih penyebar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Maka tema Nahdlatul Ulama saat ini adalah merawat jagat,
membangun peradaban dunia. Kenapa? Karena peradaban dunia Islam yang masa kejayaan Abbasiyah sudah diluluh lantakan dengan terjadinya Perang Teluk. Demikian juga hasanah kebudayaan dan peradaban Islam di negara-negara Islam sebagai pusat kebudayaan dan peradabannya juga sama, telah diluluh lantakan dengan perang saudara. Dan memang ini menjadi tugas kita sekarang ini di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga apa? Beban kita tidak hanya soal bagaimana ngurusi Islam di Indonesia, tapi Nahdlatul Ulama terpanggil dan saat ini diharapkan bisa menjadi kiblat bagi bangunan peradaban Islam di dunia ini. Maka dari itu tidak mustahil bangkitnya Nahdlatul Ulama nanti satu abad 2026 nanti, maka mudah-mudahan Nahdlatul Ulama ini benar-benar bisa berkiprah, tidak hanya ngurusi soal toa yang tadi disampaikan oleh Ketua MWC, soal toa saja ribut. Memang aneh, umat Islam di Indonesia ini dengan masuknya kelompok-kelompok Islam yang berpikiran bahwa Islam itu dikembalikan pada era Rasulullah. Bagaimana Islam harus sama persis seperti zaman Rasulullah, tapi tidak mempertimbangkan aspek-aspek kenegaraan, kebangsaan, dan kehidupan modernitas sekarang ini. Ini muncul sudah masuk di Indonesia sejak adanya reformasi. Maka kami mohon kepada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama dari MWC maupun ranting dan seluruh badan otonomnya, yakinlah bahwa NU itu adalah jalan kita menuju kebenaran yang hakiki. Yakinlah dengan NU ini kita diselamatkan fid dunya hatal akhirah. Kalau ini kita sudah yakin, maka kita ber-NU itu adalah bagian dari himayatuddin, menjaga Islam yang hakiki, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. Soal toa tadi disampaikan, toa itu bagus, tidak ada satupun pernyataan dari edaran Menteri Agama yang melarang toa, itu enggak ada. Karena toa itu sudah menjadi tradisi di Nusantara ini. Maka bukan toanya yang dilarang, bukan adanya yang dilarang, diatur agar bagaimana bertoa itu tidak mengganggu terhadap kepentingan bersama. Ini kan tepos liro di Jawa, orang-orang Jawa itu. Sama halnya sekarang ini, justru bukan soal toanya yang dipermasalahkan, yang dipermasalahkan malah anjing menggonggongnya. Nah, ini kan aneh. Nun sewu, apapun yang dilakukan NU, sebaik apapun yang dilakukan NU, pasti ada yang tidak suka. Kenapa? Karena ternyata ini adalah agenda besar dari kelompok-kelompok Islam transnasional yang menginginkan agar Islam di Indonesia ini tidak lagi mayoritas Nahdlatul Ulama. Mengapa demikian? Karena kalau merobohkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara-cara peperangan konvensional seperti sebelum 45, maka tidak akan mungkin bisa. Karena Indonesia punya pejuang-pejuang yang siap berani mati meskipun melawan meriam. Maka satu-satunya cara untuk menghancurkan Indonesia adalah dengan mengambil, memecah belah umat Islam agar terpecah belah dan tidak lagi punya kekuatan membela negara ini. Maka dari itu yang disasar hanya satu,
yaitu Nahdlatul Ulama. Kenapa NU yang disasar? Karena Nahdlatul Ulama adalah jamiah yang terbesar di Nusantara ini. Maka untuk melumpuhkan Islam di Nusantara ini cukup dengan melumpuhkan NU. Untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia cukup dengan menghancurkan NU. Kalau NU tidak ada di Indonesia, maka yakinlah Indonesia akan hancur. Maka penting ulama kita mewariskan tugas kedua bagi Jamiah NU sebagai refleksi dari Harlah ke-99 ini. Yang pertama himayatuddin, dan tugas kedua kita adalah himayatud daulah, menjaga NKRI sebagai negara bangsa yang final bagi kita. Kita enak, rukun, damai dengan negara yang seperti ini, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwarna-warni, tetapi kita umat Islam bisa bebas melaksanakan ajaran agama dengan baik. Bayangkan kalau negara Indonesia dijadikan sebagai negara Islam, maka yakinlah akan terpecah dengan seketika, tidak sampai menunggu jam-jaman, tapi cukup detik per detik diumumkan berdirinya negara Islam Indonesia atau sistem khilafah Islamiyah, maka Indonesia akan segera hancur dalam 1 detik saja. Maka akan mendeklarasikan Papua merdeka, Maluku merdeka, Bali merdeka, mungkin Aceh merdeka, dan semuanya, semua akan memerdekakan diri. Tapi karena kerukunan yang kita bangun ini dengan peradaban Islam rahmatan lil alamin, maka umat-umat muslim seluruh bangsa Indonesia merasa nyaman hidup berdampingan dengan Islam yang kita ajarkan bersama dengan para ulama-ulama muassis NU. Maka inilah saya kira yang penting bagi kita, sehingga jangan ikut-ikutan yang warga NU malah ikut ngolok-olok pemimpin-pemimpin kita yang dipercaya di pemerintahan ini. NU dari dulu sudah disingkirkan 32 tahun. Tidak boleh NU bermain di lapangan sepak bola. Jangankan pada Orde Baru. Orde Baru itu nonton saja nggak boleh NU itu. NU nonton bola sedang dimainkan itu aja nggak boleh, apalagi ikut main. Nah, reformasi ini Nahdlatul Ulama diberi kesempatan untuk ikut bermain, dan ternyata pemain-pemain NU handal-handal. Nah, ini yang menjadikan iri bagi yang lain, sehingga merasakan bahwa seakan-akan negara ini kok dikuasai oleh NU. Presiden ono apa-apa kok ya sing disebut NU. Ono soal BUMN kok ya sing disebut NU. Ono soal izin-izin yang dicabut kaitannya dengan migas pertambangan, kaitannya dengan badan usaha-usaha, kaitannya dengan perizinan pertambangan oleh presiden. Ini kok yang digadang-gadang untuk menggantikan perusahaan-perusahaan besar itu juga NU dan pesantren. Sehingga wajar kalau Nahdlatul Ulama itu sekarang di apapun, sekecil apapun yang dilakukan NU mungkin akan menjadi negatif bagi mereka-mereka yang didasari dengan kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Maka dari itu mohon dipahami, Menteri Agama kita itu bukan melarang, tapi hanya mengatur agar tertib, tidak dilarang. Mereka aneh, saya juga aneh ini. Biasanya yang nggak suka ada toa, koar-koar itu, yang nggak suka ada puji-pujian itu justru minhum. Yang nggak suka kalau mau sholat setelah adzan itu puji-pujian itu mereka yang mengkritik NU. Nah sekarang kok malah berbalik membela toa, ini kan aneh. Mereka malah sampai luar biasa menggerakkan seluruh kekuatannya untuk menurunkan Menteri Agama hanya gara-gara toa. Ini kan aneh. Mereka nggak suka toa loh, padahal awal mula mereka katanya kalau wiridan suka diam-diam, sehingga ketika habis sholat mereka wiridannya diam-diam. Kalau mau sholat gak diam-diam, cukup adzan, nggak perlu puji-pujian dan sebagainya.
Nah ini aneh. Hanya gara-gara toa kok malah mereka sekarang membela toa, ini kan aneh. Ada apa? Ingat, hati-hati. Di balik toa ini ada agenda tersembunyi untuk bagaimana agar NU terpecah belah. Dan targetnya 2024 nanti jika Pilpres ini mereka akan menguasai Indonesia dengan mengubah menjadi negara yang sebenarnya tidak cocok untuk Indonesia. Maka mari saya berpesan kepada warga Nahdlatul Ulama, terutama di tingkat MBC dan ranting, jangan hanya memahami sepotong. Kadangkala itu kita memahami berita itu hanya sepotong, tidak utuh. Kalau kita melihat videonya Pak Menteri Agama secara utuh, tidak ada yang membandingkan itu. Gak ada perbandingan, membandingkan gak ada. Tapi video itu dipotong sengaja untuk disebarluaskan melalui grup WA sampai ke Winong, sampai ke Nggodo, sampai ke pojok, sampai ke seluruh Indonesia ini. Ada apa ini? Nah ini alhamdulillah gerakan pemuda Ansor kita sigap, sehingga yang tukang motong-motong video laporkan ke polisi. Setelah dilaporkan baru minta maaf. Lah ini kan aneh. Sama di Pati itu kemarin, yang keluar-keluar videonya sampai kemana-mana di Jawa Tengah, mempermasalahkan soal tahlilan 3 hari, 40 hari, 7 kali, dan menyitir pendapatnya Hadratus Syekh Kiai Haji Soleh Darat Semarang dengan mengambil kitab dibaca secara sepotong. Emangnya mereka itu sukanya sepotong-potong, enggak utuh, sehingga mereka itu sukanya celana juga sepotong-potong, cingkrang gitu. Nah, ini hati-hati, sukanya mengadu domba dengan memotong-motong yang tidak benar, menyebarkan yang hoak. Dan kami mohon maka NU jangan mudah untuk terpengaruh oleh media yang seperti ini. Saya kira ini karena Romo Kiai sudah rawuh, saya kira nanti kula suwun asupan mauidhah hasanaipun saking pencerahan Romo Kiai Haji Ahmad Asnawi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sehat walafiat ya, dipanjangkan usianya beliau, karena manfaat barokah kita tunggu selalu, kita nanti mauidhah hasanaipun. Beliau sangat luar biasa di Pati ini, di Juwana, dengan luar biasa rutin. Alhamdulillah matur nuwun Yai, Masjid Al-Mukarramah Juwana yang dulu sebelum berdirinya Masjid Agung Juwana itu, kita bisa lihat bagaimana sekarang Masjid Agung Juwana setelah dikelola oleh teman-teman dari Ansor NU, bahkan pengurus-pengurus dari Jamiah Nahdlatul Ulama ini, dan dihadiri oleh kiai-kiai kita dari Nahdlatul Ulama, Gus Koyum termasuk I Asnawi ini. Matur sangat Yai, kita merasa terbantu dengan beliau hadir di tengah-tengah kita di Nahdlatul Ulama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi nyuwun agung pangapunten, kami sampaikan selamat kepada Winong, terus bergerak, terus untuk bangkit dan menjadi yang terdepan, karena sekarang ini NU membutuhkan seperti Winong ini, bergerak tidak hanya di urusan diniyah al-islamiyah, tapi bergerak urusan perut, urusan kesehatan, urusan pendidikan warga Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalau NU sudah hikmah, tidak hanya soal keagamaan saja, tapi urusan duniawiyah ini, maka harokah akan menjadi barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, Bapak Yusuf Hasim MSI, kami ucapkan terima kasih.